Halo, assalamualaikum, gimana kabar kalian? Kali ini kita akan membahas kisah nyata lagi Nah, kisah nyata kali ini ada ayah tiri yang tega menghabisi nyawa calon mantunya sendiri, yang padahal tidak lama lagi akan menikahi dengan anak tirinya. Tapi bukannya mendukung mantunya, ayah tiri ini malah tega membunuh mantunya sendiri. Nah, motif pembunuhannya ini adalah karena krisis ekonomi. Dan yang bikin geleng-geleng kepala lagi, ternyata si pelakunya ini suka dengan anak tirinya sendiri. Bahkan dia sudah punya niatan untuk menikahi anak tirinya tersebut. Nah, bagaimana cerita selengkapnya? Mari kita bahas di Jejak Kehidupan. Ia menjadi korban pembunuhan. Pelaku ternyata adalah ayah kekasih korban yang cemburu karena diam-diam mencintai anak tirinya sendiri. Di dalam kisah nyata ini kita rangkum dalam bentuk alur cerita agar lebih mudah untuk dipahami. Di Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Klojen, Kota Malang, ada seorang pria yang sudah berumur 37 tahun. Nama pria ini bernama Jiat, tapi sering dipanggil dengan sebutan Han oleh lingkungan sekitarnya. Jadi kita sebut aja Han. Profesi Han ini dulunya ia mempunyai usaha konter di Malang Plaza di lantai 3. Singkat cerita, Han ini menikahi seorang janda yang sudah mempunyai satu anak pada tahun 2013. Lalu sejak saat itulah konter milik Han ini ditutup. Lalu 10 tahun kemudian, tepatnya tahun sekarang, Han ini bekerja serabutan. Apa saja dia jalani, mulai dari ojek online dan pekerjaan apapun lah, dia pasti lakukan. Lalu hubungan Han dengan keluarganya ini sangat mendukung. Tapi hubungan Han dengan warga sangat jauh. Menurut warga setempat, Han ini orangnya tidak suka bersosialisasi. Bahkan ditegur saja Han ini hanya terdiam. Nah, Han ini dengan anak tirinya yang bernama TS yang berusia 24 tahun bisa dibilang cukup dekat. Bisa dilihat ketika anak tirinya mau pergi keluar rumah. Han dan TS suka cium pipi kanan dan cium pipi kiri. Hingga pada suatu hari TS ini dijemput oleh pacarnya yang bernama Bagus Prasetyo Lajuardi yang berumur 25 tahun. Nah, Bagus ini seorang mahasiswa jurusan kedokteran di Universitas Brawijaya. TS pun satu kampus dengan Bagus sang pacar. Lalu ketika TS dijemput oleh Bagus, TS ini tidak melakukan cium pipi kanan cium pipi kiri ke Han. Dan itu membuat Han sedikit kesal. Han pun dengan kesalnya berbicara seperti ini, "Tumben, kamu gak cium pipi kanan cium pipi kiri. Biasanya sama papa gak kayak gini. Ada pacar aku di depan. Gak enak kalau dia lihat. Lagian aku udah gak kayak SMA dulu lagi. Sekarang aku udah besar udah gak pantas," ucap TS. Han pun mendengar itu menjadi emosi lantaran ternyata Han ini mempunyai rasa yang lebih kepada anaknya sendiri. Bahkan Han ini sudah mempunyai niatan untuk menikahi anak tirinya. Hari demi hari Han semakin emosi melihat anak tirinya ini semakin dekat dengan Bagus yang padahal pacar anak tirinya. TS pun semakin menjauhi Han. Han pun menjadi tidak sadarkan diri karena selain rasa suka kepada anaknya yang ditambah perekonomian Han ini tidak stabil, niat jahat Han pun timbul. Dalam hati Han mempunyai niat menyalurkan emosinya dengan membunuh Bagus. Hingga pada suatu hari Bagus ini akan pergi ke Tulung Agung, yang dimana itu adalah kampung halaman orang tuanya. Nah, Han ini jadikan sebagai kesempatan. Han pun memulai rencana pembunuhannya
dengan memanfaatkan kesempatan ini. Lalu Han menelpon Bagus dan membuat alibi seolah-olah mencari oleh-oleh untuk dibawa Bagus ke Tulung Agung. Kurang lebih percakapannya seperti ini, Wak. Gus, kamu kan mau ke Tulung Agung ya? Gimana kalau kita cari oleh-oleh buat keluarga kamu? Sambil ngopi-ngopi lah. Nanti jemput saya ya. Nanti saya selok deh. Oh iya Pak, Bagus siap-siap dulu ya. Nanti Bagus langsung ke sana deh. Selok aja tempatnya. Han pun memulai rencana. Berangkat dululah dia menuju rumah temannya untuk menitipkan sepeda motor miliknya. Tidak lama kemudian, Bagus pun datang untuk menjemput Han. Mereka pun menaiki mobil Kijang Innova milik Bagus. Lalu mereka mencari warung kopi untuk tempat mengobrol. Tapi di saat itu warung kopi yang mereka datangi tutup semua. Akhirnya Han pun mengajak Bagus untuk pergi ke perumahan Bumi Mondoroko Raya yang berada di Singosari, Malang. Singkat cerita, setelah sampai di perumahan tersebut, Han pun memulai menjalankan aksinya. Han menodongkan senjata api mainan yang dibawanya untuk mengancam Bagus dan menyuruhnya untuk memberikan handphone kepada Han. Bagus pun menuruti karena panik dan memberikan handphonenya tersebut. Setelah mengecek isi chat WhatsApp milik Bagus dan anak tirinya, Han pun semakin emosi di situ. Karena menurut Han, di dalam chatnya sudah di luar batas. Han pun di situ terus mencecar Bagus dengan menuduh Bagus sudah melakukan pelecehan seksual terhadap anak tirinya. Yang padahal isi chatnya itu hanya chat biasa, selayaknya orang berpacaran. Han yang sudah tersulut emosi langsung mengambil kantong kresek dan membekam Bagus dengan kantong tersebut. Lalu menindihkan dada Bagus dengan badan Han. Setelah 15 menit Han membekam Bagus, Bagus pun tewas karena tidak bisa bernafas. Han pun membawa jasad beserta mobil milik Bagus ke sebuah ruko di kawasan Jalan Sunandar Priyo Sudarmo di kota Malang. Setelah menyimpan mobil beserta jasad Bagus, kemudian Han menuju rumah temannya untuk menitipkan kunci mobil tersebut. Lalu Han pun kembali ke rumah dengan menggunakan ojek online. Besoknya Han kembali ke rumah temannya untuk mengambil kunci mobil tersebut. Lalu Han pun mencari tempat yang aman untuk membuang jasad Bagus. Setelah berkeliling mencari area yang dirasa pas, Han pun membuang jasad Bagus di semak-semak daerah Purwodadi, Pasuruan. Kemudian Han pun mengambil uang milik Bagus senilai 3,5 juta melalui m-banking melalui ponsel Bagus. Setelah itu Han berusaha menjual mobil milik Bagus, tapi tidak dapat pembeli yang mau membeli mobil curiannya tersebut. Di sisi lain, beberapa hari kemudian warga yang mencium bau aneh pergi menuju lokasi bau tersebut dan menemukan jasad Bagus di semak yang sudah tak sadarkan diri. Polisi pun melakukan penyelidikan dan akhirnya berbekal mobil yang terparkir di rumah Han, akhirnya Han pun berhasil diringkus oleh pihak kepolisian. Waduh, ayam macam apa ya ini, Wak? Mantu sendiri loh, tega gitu. Anaknya lagi bahagia, sama dia dirusak kebahagiaannya. Lagian suka sama anak tiri sendiri, nggak wajar gitu. Yang padahal wanita masih banyak ya, Wak. Terus dia juga udah punya istri. Nah, kalau hati udah dimasukin nafsu emang susah, Wak. Oke lah, terima kasih Wak yang sudah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.